Halo guys. Oke, kita hari ini mau memberikan penjelasan ya teman-teman tentang tanah ya. Kita tentang tanah. Jadi gimana caranya tanah itu tetap subur ya, tetap subur teman-teman. Jadi tanah itu adalah komponen yang paling penting. Tanah itu bisa disebutkan sebagai media tanam ya teman-teman. Nah, kalau di sini ini sudah ada tanah-tanah yang subur ya. Ini adalah contoh-contoh tanah-tanah yang subur dan gembur. Ya, ini adalah contoh tanah yang subur dan gembur. Dan kemudian ini sudah ada pembenah tanah sama mikrobanya, teman-teman. Jadi dia warnanya hitam dan bagus ya. Jadi dia menghasilkan pun tanamannya tuh bagus ya, teman-teman. Tuh. Tanamannya bagus hasilnya. Jadi dia banyak buahnya, banyak bunganya dan lain-lain. Dan ini ada dua ya. Kita ada dua percobaan atau dua hal teknis ya teman-teman yang kita lakukan, yaitu ini yang tanahnya itu kita kasih pembenah tanah. Ini chaisin ya teman-teman. Sama ini yang kita pupuk terus. Ya, ini kita pupuk terus ya. Kita pupuk terus. Sama pemupukannya, tapi tidak kita kasih pembenah tanah. Padahal ini pemupukannya organik. Jadi teman-teman, ini sesuai dengan pengalaman ya, sesuai dengan pengalaman, dan teman-teman bisa juga cek di jurnal-jurnal di ilmiah. Tapi ini sesuai dengan pengalaman kita. Kalau tanah itu kita pakai terus-menerus, kita pupuk terus-menerus, itu tidak bagus ya teman-teman, tidak bagus. Dan perlu diingat juga kalau tanaman itu tidak menyerap lebih dari 50% hara-hara yang kita kasih kalau dia itu tidak ada mikrobanya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi pembenah tanah juga nggak cukup kalau dia tidak ada mikrobanya. Mikroba itu yang penting. Ada mikroba yang menyerap unsur N, unsur P, unsur K. Jadi kalau misalkan kita kasih sesuai dengan mikrobanya, pembenah tanahnya, pupuk yang diserap akan lebih dari 90%. Jadi ini kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini adalah perbedaannya. Yang satu ini kita kasih pembenah tanah dan mikroba, dan yang satu ini tidak kita kasih sama sekali. Tapi kita pupuknya sama ya. Ini keduanya pupuknya sama, seminggu sekali pakai POC daun ya, pakai POC daun. Nah, kita ada ini ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan bahwasannya tanah itu ada sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Sifat fisik itu seperti tanah liat, tanahnya merah, itu sifat fisik. Kemudian sifat kimia itu kandungan N, kandungan P, kandungan K, kandungan hormon hara-hara, makro dan mikro. Kemudian kalau sifat biologi itu seperti mikroorganisme, kemudian mikroba dalam tanah, cacing, dan lain-lain. Jadi ketiga itu teman-teman itu penting banget ya. Penting banget di tanah untuk media tanam. Apapun itu ya. Jadi apapun itu, kita juga ada nih guys. Nah, ini ada kita punya aglonema juga ya. Nah, ini aglonema tuh guys. Nah, ini pakai media tanamnya udah khusus aglonema ya. Tapi dia apa ya? Pertumbuhannya kelihatannya agak mengecil juga di pucuk-pucuknya ya, di ujung-ujungnya. Yang punya tanaman hias mungkin yang ada pengalaman tentang pucuk daun mengecil ya, nanti bisa komen juga di bawah itu seperti apa. Kemudian kalau ini sudah kita kasih pembenah tanah ya. Jadi biasanya ini ya teman-teman, kita pakai pembenah tanah soil conditioner ini ya. Ini pembenah tanah. Jadi ini udah kita coba. Jadi teman-teman jangan ragu, ini organik, udah kita coba ya di tanaman kita. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Dan udah kita coba juga ke tanaman-tanaman, dan ini ada isinya itu adalah pembenah tanah dan mikroba. 20% itu adalah mikrobanya ya teman-teman. Mikroba itu fungsinya adalah untuk meningkatkan penyerapan unsur N, P, K, dan mikro-mikro oleh tanaman. Jadi ini kita pakai untuk semua tanaman, tidak hanya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah juga bisa. Jadi saya pakainya itu 1 sendok, 1 sampai 2 sendok aja guys. Jadi ini
Yang pertama itu, kalau ini ya, kalau ini biasanya kita kasihnya 1 sendok dulu guys. Kalau tanaman buah gini teman-teman, kita tidak usah terlalu sering ngasihnya. Jadi 3 bulan atau 4 bulan sekali sudah cukup. Karena dia fungsinya adalah untuk meningkatkan ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah juga. Setelah kita pakai ini nanti teman-teman nggak memupuk, itu salah juga ya teman-teman. Jadi ini kita kasih tapi tetap dipupuk. Dipupuknya itu tidak usah sering-sering juga. Kalau biasanya sebulan sekali atau seminggu sekali, bisa sebulan sebulan sekali atau sebulan setengah atau 2 bulan sekali gitu ya teman-teman. Jadi kita kasih di sininya, jadi dia nanti tumbuh tanah yang tidak subur itu akan kembali menjadi subur karena dia sudah ada mikroba, kemudian ada unsur mikroba pembenah tanah. Jadi dia udah bagus ya. Jadi tanah ini nanti akan kembali subur lagi. Termasuk ini teman-teman, kalau yang sudah, nah ini ya. Jadi nanti supaya, jadi ini masalahnya adalah pupuk-pupuknya biasanya dia tidak terserap langsung oleh tanaman. Jadi kita bisa taruh di atasnya aja. Selama medianya ini nggak kita ganti, pemakaiannya cukup sekali ya teman-teman. Pemakaiannya cukup sekali. Selama medianya ini nggak kita ganti, sekali lagi. Kalau teman-teman ganti media tanam lagi, itu harus dipakai lagi. Termasuk ini ya teman-teman. Jadi karena ini sangat-sangat berbeda, saya kasihnya itu adalah 1 ini ya. Jadi poinnya adalah bagaimana tanah itu akan bagus dengan sifat kimia, biologis, dan fisik di tanah. Yang penting teman-teman mau memperbaiki tanah itu bisa pakai ini ataupun bisa pakai bahan-bahan yang lain. Yang penting dia bisa memperbaiki sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia tanah. Seperti itu ya guys. Jadi jangan sampai lupa, itu adalah sifat-sifat yang harus ada di tanaman atau di media tanam. Terima kasih.